Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan semangat terus ya. Selamat datang di YouTube channel Dunia Matematika. Apakah kalian masih ingat dengan slogan YouTube channel ini? Ya, slogan YouTube channel ini adalah matematika itu mudah, indah, dan menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Zahrunisa. Saya mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan sistem persamaan linear 3 variabel pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar kita semua dipermudah dalam memahami materi SPLTV ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini saya akan menyampaikan hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2699, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, teman-teman semua pasti ingin masuk surga kan? Untuk itu, kalian harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, untuk apa sih mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel? So, di sini saya akan memaparkan manfaat mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat mengetahui harga dasar atau harga tunggal dari sebuah barang yang kalian beli. Misalnya nih, kalian disuruh ibu kalian untuk membeli gula, garam, dan minyak di warung. Sesampainya di rumah, pasti ibu kalian akan bertanya harga satuan barang yang kalian beli. Padahal kalian cuma bayar sesuai total harga yang disebutkan oleh penjaga warung. Akhirnya, mau gak mau, kalian harus hitung satu persatu barang tersebut untuk menjawab pertanyaan ibu kalian. Ada yang pernah kayak gitu kan? Di sini ada tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Kalian, teman-teman semua, diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke pembelajaran inti, saya ingin nanya nih, kalian masih ingat gak apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Di sini, saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Yuk simak video berikut ini. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Misalnya, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Atau variabel A, variabel B, dan variabel C. Di sini kalian bebas ya menggunakan huruf variabel apa saja, tetapi perlu diingat, menggunakan huruf kecil. Berikutnya, ada beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu metode substitusi, yakni metode yang memasukkan suatu nilai variabel ke suatu persamaan. Yang kedua yaitu metode eliminasi, yakni metode yang menghilangkan salah satu variabel di suatu persamaan. Dan yang terakhir yaitu metode campuran, yakni metode gabungan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, cara yang ketiga ini itu cara yang sering digunakan karena metode campuran ini paling mudah untuk digunakan. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut lagi, di sini ada langkah-langkah untuk mengerjakan atau menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah yang pertama, tentukan pemisalan variabel dari soal yang diketahui, seperti X, Y, Z, atau A, B, C, dan seterusnya. Langkah yang kedua, tentukan model matematika dari permasalahan di soal. Nah, setelah kalian memisalkan variabel tadi, kalian diminta untuk menentukan model matematikanya. Nah, langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan dari model matematika tadi dengan menggunakan metode campuran. Dan yang langkah terakhir yaitu menyimpulkan hasil dari langkah ketiga. Agar kalian lebih paham lagi secara mendalam mengenai menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari, mari kita simak soal berikut ini. Di sini ada sebuah ilustrasi yang dimana Bayu pergi ke sebuah toko untuk membeli 3 buah buku, 1 pulpen, dan 2 pensil dengan harga 17.000. Sedangkan Ayu pergi ke toko yang sama untuk membeli 1 buku, 2 pulpen, dan 1 pensil dengan harga 13.000. Dan Citra membeli 2 buku, 1 pulpen, dan 1 pensil dengan harga 12.000. Nah, ada Reza nih. Reza akan membeli 1 buku dan 2 pulpen, yang dimana Reza membawa uang 50.000.
Di sini Reza bertanya nih kepada teman-teman semua, berapa uang kembalian yang Reza terima ketika Reza membeli satu buku dan 2 pulpen. Untuk itu, kita bahas yuk. Nah, untuk mencari uang kembalian Reza, kita berangkat ke langkah yang pertama, yaitu kita lakukan pemisalan. Nah, tadi kan ada buku tulis, ada pulpen, dan pensil. Di sini kita misalkan buku tulisnya itu X, pulpennya itu Y, dan pensilnya itu Z. Dari pemisalan yang tadi, kita dapat memperoleh persamaan-persamaan atau model matematikanya. Nah, untuk Bayu, persamaannya 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.000. Sedangkan untuk Ayu, X plus 2Y plus Z sama dengan 13.000. Dan untuk Citra, persamaannya 2X plus Y plus Z sama dengan 12.000. Nah, tadi kan Reza bertanya kepada kita nih, uang kembalian yang diterima Reza berapa sih? Dan persamaannya itu X plus 2Y sama dengan 50.000. Paham ya sampai sini? Nah, setelah kita melakukan pemisalan dan memperoleh persamaan atau model matematikanya, langkah selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan metode campuran. Sebelumnya, di sini saya akan memberi sedikit trik atau tips untuk kalian semua. Untuk langkah pertama dalam menggunakan metode campuran, dari 3 persamaan yang telah kalian peroleh tadi, kalian cari 2 persamaan yang koefisien variabelnya sama. Kenapa? Agar mempermudah kalian untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, nah dari 3 persamaan tadi, ada yang sama nih koefisien variabelnya, yaitu persamaan 1 dan 3, yang dimana koefisien variabel Y-nya sama-sama bernilai 1. Dan ada lagi, yaitu persamaan 2 dan 3, dimana koefisien variabel Z-nya bernilai 1 juga. Nah, di sini terserah kalian ya, ingin mengeliminasi persamaan 1 dan 3 atau mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Tetapi di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3, di mana persamaan 1, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.000. Dan persamaan 3, yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 12.000. Nah, di sini koefisien variabel Y-nya sama, maka kita hilangkan. Karena tandanya sama-sama plus, kita kurangkan 2 persamaan tersebut. 3X dikurang 2X yaitu X, Y dikurang Y yaitu habis, dan 2Z dikurang Z itu Z, dan 17.000 dikurang 12.000 yaitu 5.000. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 4. Paham ya sampai sini? Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking agar otot kalian lebih rileks lagi, dan pasti fokus kalian sudah mulai hilang kan? Nah, untuk mengembalikan fokus kalian, sekarang kalian ikuti instruksi saya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tangannya yang kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Gimana? Seru kan? Nah, gimana? Otot kalian udah rileks kan? Pasti fokus kalian sudah mulai ada lagi ya. Untuk itu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, udah semangat lagi ya, karena tadi sudah melakukan ice breaking. Kita lanjut pembahasannya. Di sini, setelah kita melakukan langkah awal dalam penggunaan metode campuran, selanjutnya kita eliminasi 2 persamaan lagi. Di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, di mana persamaan 1, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.000. Persamaan 2, X plus 2Y plus Z sama dengan 13.000. Nah, pada langkah sebelumnya, kan kita menghilangkan variabel Y. Otomatis di langkah yang ini kita hilangkan variabel Y-nya juga. Oke, di sini kita hilangkan variabel Y-nya, yang dimana koefisiennya berbeda nih. Yang persamaan 1 koefisien variabel Y-nya 1, dan yang persamaan 2 koefisien variabelnya 2. Dari situ kita kalikan persamaan 1 dengan 2. Kenapa? Karena kita akan memperoleh variabel Y-nya menjadi 2. Jadi 3X dikali 2 6X, Y dikali 2 2Y, dan 2Z dikali 2 4Z, 17.000 dikali 2 yaitu 34.000. Sedangkan untuk persamaan 2 tetap ya, yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 13.000. Nah, sekarang koefisien variabel Y-nya sudah sama nih, kita hilangkan ya. Karena tandanya plus juga, kita kurangkan. 6X dikurang X yaitu 5X, 2Y dikurang 2Y habis, dan 4Z dikurang Z itu 3Z, serta 34.000 dikurang 13.000 yaitu 21.000.
Nah, dari sini kita dapat persamaan baru lagi, yaitu persamaan 5. Nah, setelah kita memperoleh persamaan baru, yakni persamaan 4 dan persamaan 5, selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 tersebut. Yang dimana persamaan 4 itu X plus Z sama dengan 5.000, dan persamaan 5, 5X plus 3Z sama dengan 21.000. Di sini, kalian terserah nih untuk mengeliminasi variabel yang mana aja, entah variabel X atau variabel Z. Di sini, saya akan menghilangkan variabel X, yang dimana koefisiennya berbeda. Yang persamaan 4 itu 1 dan persamaan 5 itu 5. Maka dari itu persamaan 4 itu kita kalikan dengan 5. Maka diperoleh X dikali 5, 5X, Z dikali 5, 5Z, dan 5.000 dikali 5 itu 25.000. Dan untuk persamaan 5-nya tetap ya, 5X plus 3Z sama dengan 21.000. Karena koefisien variabel X-nya sudah sama, kita hilangkan ya. Dan tandanya lagi-lagi plus ya, kita kurangkan. 5X dikurang 5X habis, 5Z dikurang 3Z itu 2Z, dan 25.000 dikurang 21.000 yaitu 4.000. Kita hanya ingin mengetahui nilai Z-nya saja. Jadi Z sama dengan 4.000 dibagi 2, yaitu Z sama dengan 2.000. Nah, kita dapat nih nilai Z-nya yaitu 2.000, yang dimana tadi Z kita misalkan pensil. Jadi harga satu pensil itu 2.000 rupiah. Setelah kita memperoleh nilai Z tadi, kita substitusikan atau masukkan nilai Z-nya ke persamaan 4. Persamaan 4-nya X plus Z sama dengan 5.000. X ditambah Z-nya kita masukkan nilainya 2.000 sama dengan 5.000. Karena kita ingin mencari nilai X-nya saja, maka 2.000-nya harus kita pindah ruas ke kanan. Jadi X sama dengan 5.000 dikurang 2.000, X sama dengan 3.000. Nah, kita memperoleh nih X-nya sama dengan 3.000, yang dimana tadi kita misalkan X itu buku tulis. Jadi harga satu buku tulis itu 3.000 rupiah. Nah, tadi kita sudah memperoleh ya nilai X dan nilai Z-nya. Sekarang kita substitusi kembali nilai X dan Z ke salah satu 3 persamaan yang di awal tadi. Di sini saya mensubstitusikan atau memasukkan nilai X dan Z ke persamaan 3, yang dimana persamaannya 2X plus Y plus Z sama dengan 12.000. 2 dikali X-nya kita masukkan 3.000, plus Y plus Z-nya kita masukkan 2.000 sama dengan 12.000. 2 dikali 3.000 itu 6.000, ditambah Y ditambah 2.000 sama dengan 12.000. Nah, 6.000 ditambah 2.000 ini kita jumlahkan ya, karena dia konstanta. Jadi Y ditambah 8.000 sama dengan 12.000. Kita ingin mengetahui nilai variabel Y-nya saja. Maka dari itu 8.000-nya kita pindah ruas lagi ke kanan, sehingga Y sama dengan 12.000 dikurang 8.000. Y sama dengan 4.000. Nah, kita memperoleh nilai Y-nya yaitu 4.000. Yang dimana tadi kita misalkan Y itu adalah pulpen. Jadi harga satu pulpen itu 4.000 rupiah. Paham ya? Dari langkah tersebut, kita memperoleh hasil sebagai berikut. Satu buku tulis harganya 3.000, satu pulpen harganya 4.000, dan harga satu pensil itu 2.000. Dengan demikian, uang kembalian Reza adalah, nah tadi persamaannya X plus 2Y sama dengan 50.000 ya. Kita cari X plus 2Y-nya terlebih dahulu dengan memasukkan nilai X dan nilai Y. X-nya kita masukkan 3.000, ditambah 2 dikali Y-nya 4.000, jadi 3.000 ditambah 8.000 yaitu 11.000. Nah, total belanjaan Reza ini 11.000. Maka kembalian yang diperoleh Reza yaitu 50.000 dikurang 11.000 yaitu 39.000 rupiah. Bagaimana kalian? Apakah paham? Nah, matematika itu mudah, indah, dan menyenangkan bukan? Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal nih. Untuk pengerjaan soal seperti ini sama ya dengan langkah-langkah sebelumnya. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, pembelajaran pada hari ini telah selesai ya, dan cukup sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, see you in the next video.